seperti ini ternyata. Seneng banget Ya. sih, ya ampun. Akhirnya kayak Alexa dan Liam itu terrealisasikan. Oke. Jadi iya, dan nggak disangka-sangka juga sih. Soalnya awal-awal aku nulis di Wattpad itu kan iseng-iseng aja. Iya. Dan tiba-tiba dapet tawaran di series kan itu, Mm-mm. seneng luar biasa. Bersyukur sih. Bersyukur Iya. ya. Oke. Hai Neng. Halo. How are you? I'm good. How are Boleh you? sapa dulu di sini sudah Halo. ikut bergabung. Terima kasih banyak. Aku nggak sangka medianya banyak banget. Tapi terima kasih teman-teman semua dan juga tamu-tamu undangan dari Ya. video dan screenplay. Oke, baiklah. Baby Sabina as Alexa. Langsung saja pertanyaan pertama yang dibikin membuat kita kepo ya. Ini episode tadi kan kamu ngeliat aksinya pakai motor trail ya. Betul. Ya, ini to be honest aja ya, fun fact ya. Is that true? Kamu belajar terlebih dahulu kiri kanan juga kegoset atau juga tadi ada action kayak kamu agak sedikit fight. Boleh di sharing dong sama kita semuanya, silakan Neng. Betul, kayaknya saksinya Ompe ya, Ompe. Aku beneran bawa kan Ompe? Benar. Wis. Dia latihan cuma 2 hari trail. Oh iya. 2 hari sebelum Oke. syuting, lumayan cepet sih ya itu Ompe ya. Oke. Agak beban. Tapi alhamdulillah lancar dan plus pas di lokasi syuting juga tetap ada yang bantuin buat belajar lagi karena kan Ya. scene-scene naik motornya juga nggak terus-terusan gitu. Jadi Ya. bisa ada yang di minggu kedua kita syuting, Ya. terus tiba-tiba di ujung atau di tengah gitu. Jadi setiap mau syuting yang take pakai motor tuh Ya. aku pastinya minta dulu buat belajar dulu sebentar gitu, muter-muter dulu gitu baru take lagi. Tapi seru banget sih. Kalau Tapi- fighting memang sebelumnya aku udah pernah. Jadi Oh, oke. memang dan kebetulan sesuatu yang aku suka banget. Terus akhirnya bisa di sini dikasih kesempatan buat fighting lagi sedikit-sedikit tipis-tipis. Tipis. Jadi happy sih. Tapi tipis-tipis kamu tuh kuda-kudanya udah mantep banget kesannya Ci ya. Kayak untuk menahan halangan ya. Terima Tapi kasih. to be honest kalau misalnya tadi habis naik motor trail setelah lo kelar ini series lo jadi nyandu nggak atau enak juga ternyata naik motor Sejujurnya trail. susah ya. Susah ya dan di Jakarta naik motor pasti susah banget ya. Jadi Oke. nggak- Oh jadi memang belum nggak aja ya. dilanjutkan, iya. Oke baiklah. Dan langsung saja ini bagaimana cara kamu sendiri mendalami karakter Alexa. Ini yang merupakan seorang yang tampak memang kalau dilihat ya lugu ya. Lugu harus menjadi mata-mata karena memang begitu lugunya sampai ngikutin orang, begitu naifnya inginnya ini, tapi karena mungkin bercampur perasaan yang bisa kamu ceritakan kepada kita semuanya silakan. Ya sebenarnya tadi karakter Alexa ini tadi mungkin disampaikan sama Pak Awe juga memang Ya. kita pengen bikin relatable banget. Jadi Ya. karakternya nggak rumit juga sebenarnya. Ya. Dia mengikuti kadang kan dalam hidup kita misalnya tadinya cuma ya anak SMA biasa, anak yang tidak pernah melihat dunia luar yang Ya. seperti apa, terus tiba-tiba seperti Alexa dia diharuskan dengan keadaan dan situasi demi keluarganya untuk mencoba sesuatu yang dia tidak pernah coba sebelumnya gitu, yaitu menyelidiki keluarga, apalagi keluarga mafia gitu. Dan ya dengan itu memang itu bikin nge-shape kepribadiannya Alexa juga gitu. Dan di sini Oke. kita lihat perjuangannya Alexa dan gimana proses pribadinya Alexa tuh terbentuk gitu semakin kuat. Semakin kuat karena nanti akan ada di episode-episode selanjutnya. Kalau sekarang kan masih kayak gua ngelamar kerja, Masih dapat lempar-lempar masih. Iya, masih satu kosan nih, masih party-party Iya, nih sama nih masih. temennya di sini nih gitu. Oke, baik. Ini langsung aja kayak berakting dengan Maxim. Gimana? Ada berakting dengan Maxim sendiri? Ada Ya, baby. chemistry-nya gimana? Bangun chemistry-nya mungkin kan dari temenan juga atau sering seseruan juga bareng, boleh sharing sama kita langsung dapetin feel-nya. Iya betul, tadi kata Ompe kita memang udah kenal lama, alhamdulillahnya, jadi nggak asing banget. Tapi jujur syutingnya udah lama banget sih, udah lama banget juga oke. nggak ketemu, nggak yang sering ketemu juga. Jadi pas akhirnya ditawarin lagi dan waktu itu juga aku baru pulang dari Amerika, Ya. agak aneh rasanya pas Ya. Ompe bilang ini romansa ya Hmm. gitu. Sebelumnya kita memang ya romansa tapi nggak terlalu dalam Nggak ya, kayak gitu ya. nggak kayak gini. Jadi lumayan challenging banget sih Ya. untuk dapetin chemistry tetap, karena kan biasanya kalau teman ya teman aja gitu, Iya. nggak ada ke arah-arah situ gitu. Jadi Iya. pas disuruh kayak gini lumayan jadi sesuatu yang baru ya gitu. Fun fact yang mungkin harus kita tahu during the shooting, fun fact-nya apa? Bangun chemistry-nya ribet banget nih dapetin kayak gini doang nih. Paling itu sih yang Om Pei bilang ya, Apa tuh? kita
mungkin pas masih adjusting tuh lumayan banyak ketawanya, padahal seriesnya tuh serius gitu. Yeah. Oke. Jadi itu yang lumayan dimana kita mungkin ya karena kan memang again syutingnya alhamdulillah fun banget dari Yeah. kru, dari semua tuh cast juga. Insya Allah waktu itu tidak ada Yeah. yang marah-marah, tidak ada yang sedih-sedih. Jadi happy banget sih waktu pas syutingnya. Tapi tadi balik lagi ke motor trail ya, lu kan bawa sendiri terus tiba-tiba harus bonceng, lu ribet kagak? Berat cuy, berat gitu atau gimana gitu? Kan pas Sering. boncengnya gimana Om? Sikat Itu aja udah ya? Iya disikat aja, tapi kan juga itu agak teknis ya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Nah, ini dia langsung ke Maximnya. Hai Liam. Hello. Halo. Ini kan memerankan sosok CEO ya. Oke, iya, udah langsung actingnya langsung CEO banget kan. Padahal kalau misalnya kita ketemu di jalan, tapi lu kayak fun banget orangnya. Iya, Ini iya. kan dikenal tentunya ditakuti as a Liam. Kira-kira ada persamaan nggak antara Maxim dan juga karakter Liam ini? Beda banget. Aku tuh lebih cerewet daripada itu. Jauh banget. Setuju. Setiap kali kita dekat pasti Bibi langsung kayak, "Man, bisa gak sih kamu ini?" Dia pasti selalu marahin aku setelah dekat. But tapi aku selalu tertarik main karakter seperti ini soalnya aku memang suka banget dengan crime thriller, suka banget dengan film-film yang ada thrillernya, crime-nya, dan juga romance sedikit, tapi romance-nya juga cuma bumbu-bumbunya untuk menambahkan crime-nya. So yeah, it's been crime dan crime. crime. So it was a hoot. Jadi aku sangat senang banget untuk main Liam Hadiwikudo. Oh, fun fact-nya mungkin yang sampai nempel sampai sekarang untuk bisa dapetin feel ini nih sampai tag berapa kali mungkin boleh nggak? Sedikit apa lah yang mungkin yang paling diinget gitu? Aku tuh selalu ingat kayak action itu kayak sangat serius, terus pas cut itu pasti ya, aku udah I'm a joker. Aku pasti kayak ketawa-ketawa main terus I like to annoy people and stuff. Yeah. So ya sangat beda dari on screen and off screen. Oke. Maybe. Baiklah, nanti pokoknya teman-teman di sini cerita jangan spoiler ya, tapi keseruannya aja ya. Oke. Nah, ini dia sisi menarik seorang Maxim mungkin yang relate dengan karakter Liam itu tuh sebenarnya apa menurut kamu sendiri? Iya. Sebenarnya Liam ini sangat bertanggung jawab. He has a lot of responsibility. Ya. Dia harus bertanggung jawab dengan the corporate yang dibikin dari bapaknya. Cuman dia sebenarnya punya passion yang dia nggak bisa kasih tahu ke bapaknya mungkin atau ke siapapun gitu. Which is I don't know if I can say it now, but can I say it? Bisa aku bilang passionnya? Yeah? No? Oke. No spoiler. Okay. Well, dia punya passion yang sangat berbeda dari karakter dia gitu. Oke. And itulah yang eggshellnya yang dia tuh sebenarnya pengen berusaha agak keluar dikit gitu. Oke. Tapi itu adalah sisi misteriusnya Liam Hadiwikudo yang bikin menurut aku menarik. Because he looks very dangerous gitu. Ya. You know, he's dangerous, Dingin ya. quiet, and kalau kayak lo salah ngomong, ya you're gone. Die. Tapi ternyata enggak. Oh ya. He's soft. Oh. You'll see the next episode. Exactly. Tapi kalau menurut diri kamu sendiri ada kesamaan dari peran tersebut? No. Oh, cerewet loh. Kalau ngikutin Yeah. sorenya kan ini fun banget ya. Oke, baik. Ini langsung aja di bagaimana menjalin chemistry tentunya dengan Baby. Kan tadi udah sedikit Baby udah cerita kan, udah lama nggak ketemu ya kan? Langsung on set, go, action. Action we went for it. Cuman setiap cut itu udah yang kita nggak bisa. I couldn't keep my act on. Jadi pasti kita selalu aku sih agak kayak terputus dari karakternya karena I just like to enjoy my time gitu. Ya. Tapi aku sangat senang banget bisa kerja sama Baby lagi because I think the last time kita kerja sama it was like 6 years ago, 6 tahun yang lalu. Jadi sangat menarik untuk men-tackle karakter itu bersama Baby because I know she's a very very well you're a good actress. Terima kasih. You're a very good actress and aku selalu senang bisa main bersama Baby. Tadi aku nggak muji dia, kayaknya agak jadi gue. Ya aku. Ini senior saya. Iya, Senior saya keren banget. No. Yeah, so I always enjoy it. Dan kalau misalnya kita ada satu judul bareng lagi, I will always take it.
Oke, baik. Ini banyak ada produser semuanya ya. Oke, for the last question nih kira untuk Baby sama Maxim juga. Kira-kira akan seperti apa sih kisah terjebak dalam romansa dan dendam yang akan dialami oleh Alexa dan Liam? Ini Very sih hard kayak- question. Tapi tanpa spoiler ya. Iya, episode 1 ini menurut aku belum ada apa-apanya sih. Bahkan Oke. belum menyentil kayaknya tuh di Introduction episode ya, 2. ya. Tapi Ya. aku kayak, udah selesai gitu. Belum di episode 2, 3 tuh ya insya Allah semoga hasilnya beneran sesuai dengan yang kita ekspektasikan dan yang kita sudah syutingkan waktu itu. Episode 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya akan lebih bagus. Bagus, Gitu. oke. Lebih banyak crime-nya kayak tadi dibilang sama Kak Maxim juga. Sebenarnya aku ngerasanya sebagai Alexa lebih banyak ke challenge di crime-nya itu sih, karena ini termasuk yang very tense crime-nya gitu. Romansanya ada bukan tipis-tipis juga ya, sebagai bumbu tadi, sebagai bumbu-bumbu gitu. Tapi menurut aku menarik banget bisa digabungkan tuh si crime-nya dengan romansa itu, dan mungkin di episode 1 ini belum terlalu dirasakan, tapi kedepannya insya Allah pasti baru serunya di sana. Baru serunya dan pastinya kalau misalnya tadi dilihat episode pertamanya udah bikin kepo untuk menyaksikan episode selanjutnya ya. Oke, kalau untuk Maxim sendiri ya, hal apa yang akan dilakukan jika mengetahui orang yang kalian sayang ternyata hanya mendekati kalian untuk membalas dendam? Bibi tatapannya dalam ya. Rasanya gimana? sakitnya tuh di sini. Honestly, I mean come on. Ya. Tiba-tiba kayak kita lagi sayang dengan seorang ini, terus tiba-tiba kayak dia tuh punya ulterior motive. Motifnya tuh ternyata buat untuk naik pangkat lah, untuk promosi lah, atau untuk lebih dalam lagi, anything. Tapi kan itu adalah motif, and then menurut aku kalau sebagai Maxim, kalau misalnya ada motif itu aku akan selidiki dulu. Oke. Yeah, I'll go slow, not too fast. Sebelum terjebak semakin jauh. Exactly. Hai, apa kabar? Baik. Nolainin Nova izin. Maaf lahir dan batin masih masa lebaran Masih ya. masa lebaran. Evan adalah seorang polisi muda, Ya. kayak intel gitu. Terus dia adalah seorang polisi yang berprestasi. Ya. Makanya dengan umurnya yang masih muda dia karirnya cukup cepat gitu. Untuk seumur dia bisa ngerjain apa yang dia kerjain pada saat itu gitu. Dan dia punya misi yang lumayan berat, lagi-lagi untuk membuktikan dirinya bahwa dirinya adalah polisi yang baik gitu, untuk menelusuri si gembong narkoba ini, keluarga ini gitu. Lalu sepanjang jalan itu ketemu sama Alexa gitu, yang ternyata punya misi yang sama. Itu susah tuh ya. Kayaknya ada yang ngeliat kita dari sana yang kayak jangan bilang itu ya, jangan. But no, I mean cinta segitiga, what do you think? Kayak bisa jadi enggak. Kita lihat apakah cuma temenan aja atau ternyata ada benih-benih cinta di antara ketiga karakter ini. Yes, karena cinta. Boleh nggak sih Om di spoil? Nggak ya? Jangan ya. Oke, jangan. Iya namanya Ampun. cinta romansa kan itu kita udah tahu kan semuanya akan seperti apa, makanya saksikan ke episode selanjutnya. Ini Halo semuanya, apa kabar? Dapat ya dia perannya ya. Kalau di peran kayaknya strong banget gitu kan. Hai semuanya. Apa kabar Neng? Baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya langsung aja gimana sih meraininnya? Kayaknya kalau misalnya dari segi karakter dari asli sama ini agak sedikit Sangat jauh berbeda. Bukan Iya, agak sedikit. nah Sangat iya, jauh berbeda. itu dia. Gimana tadi kamu mendalami perannya seperti apa dan juga karena dari tatapan mata sama body language aja kamu aja dapat banget kan sebagai Iya sebenarnya itu sih kesulitannya. Kayak aku selalu belakangan ini tuh aku selalu dapat peran yang karakternya itu umurnya lumayan di atas aku. Jadi kesulitannya itu adalah aku harus berusaha semaksimal mungkin di depan kamera untuk jadi wanita yang udah dewasa, wanita karir yang elegan, yang gak cengenges-cengengesan, yang serius, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada motivasi apapun karena Melissa ini kan dia tuh teman masa kecil Liam dan Lucas ya. Dia tuh emang udah suka sama Liam dari dia masih kecil. Jadi emang tujuannya kayak oh ya udah gue emang harus nikah aja sama Liam karena kita udah dari kecil dan gue udah suka sama lo dari walaupun masih dia kecil. dingin dan kayak cuek gitu kan tetap Iya. emang
Iya, Oke, kurang lebih seperti itu. Dan seperti apa kegigihan Melisa ada di episode selanjutnya. Halo, Boleh sapa-sapa dulu dong di sini semuanya. halo semuanya. Good day, good day. Oke. Oke. Jadi mungkin karena si Liam ini kan anak dari ibu pertama ya, dan saya sebagai Lukas tuh hasil dari ibu kedua. Ya. Hasil ibu kedua. Kayaknya kayak hitung-hitungan deh cuy. Si pertama, si kedua. Keluar dari lab gitu. Ya inti gitu, tadi kan udah disebutin juga di Iya. Ibu kedua siapa namanya? Briana Oke. Simarangkir. Habis itu kenapa ditanya? And then ya intinya karena disebut juga tadi di series kan di episode 1 kalau misalkan si Liam itu bakal jadi putra mahkota, dan ditunjukkan juga sebenarnya nggak tahu nanti ke depannya gimana, kita lihat. Oke. Kalau misalkan si Lukas tuh pingin diakui Oke. gitu intinya, sama keluarga besar dan sangat harmonis itu. Oke. Jadi makanya si Lukas ini yang ibaratnya kalau dilihat kan si Liam itu kan udah matang banget secara karakter. Dan secara tokoh gitu ceritanya. Dan Lukas tuh yang masih kanak-kanakan lah, yang apapun Kanak-kanakan. selalu serba temperamental, Oke. apapun serba baku hantam gitu. Oke. Makanya jadi dia ngelihat Liam bukan sebagai panutan tapi sebagai musuh ya. Oke, tepat disadarinya ya. Betul. Tapi fun fact-nya kalau misalnya lo sendiri, karakter Lukas sama karakter diri sendiri berbedanya seperti apa nggak sih? Itu susah nggak sih untuk dalamin lagi ke peran Lukas? Enggak sih. Enggak ya? Karena mungkin Lukas kan tinggal kasih aura temperamental dikit. Walaupun dia nggak oke. membara nggak meledak-meledak, Ya. tapi ada emosi yang di dalam, ada emosi yang juga dikeluarin gitu. Oke. Tinggal mainin itu doang sih. Cuman ya nggak susah itu sih. Mungkin Nggak karena susah. mungkin nggak terlalu dalam juga karakternya. Oke. Jangan sampai lo gue bikin suruh buat pantun loh. Hai semuanya, thank you for coming and udah ngeluangin waktunya buat kesini. Sebenarnya aku pas berperan jadi sahabatnya Alexa itu Ya. mungkin bedanya itu di umur ya, di umurnya jadi aku harus agak lebih dewasa. Tapi kalau untuk pribadinya aku 11-12, Oke. 11-12 aku sama seperti itu, yang fashionable juga. Terus sebenarnya Kesha yang asli kayak gitu, cuman kalau di lokasi syuting aku banyak diemnya gitu. Masa? Iya, kayak lebih banyak tuh ya udah gitu yang kalau misalnya action baru heboh gitu. Oh, cool ya, lebih cool ya. Tapi kirain itu langsung ting gitu ya kan? Iya. Keseruannya Ya. benar tadi yang kayak Bang Pei bilang Ya, oke. dan Kak Baby bilang itu, iya di lokasi syutingnya itu asik banget, terus Oke. fun semua. Ya. Terus kan aku sama Reina kan cukup sama ya umurnya, dan ya walaupun banyak yang di atas kita tapi Di atas aku langit bisa- semuanya. Maksudnya Asosiasi ya. umur kayak Kak Maxi, Iya, Kak iya, Kevin iya. gitu. Oke. Iya kayak bisa gitu, Bisa. masuk gitu akunya. Masuk semuanya, dan one thing for sure adalah arahan dari Bang Fei juga menerapkan Ya, kerja benar, itu benar. fun, profesional, bercanda-bercanda, on set semuanya, hingga bisa menjadikan karya The Perfect Stranger untuk bisa kita nikmati bersama. Boleh tepuk tangan dong. Saya tidak membaca novelnya karena gini, waktu itu buat perjanjian sama atasan saya saat itu bahwa supaya nggak terinfluence. Karena gini, dunia di Wattpad-nya yang saya dikasih tahu ya, dunia Wattpad itu besar sekali. Gak mungkin satu season itu kalau kita bikin seriesnya, walaupun 8 episode gak mungkin satu season. Dan ada keterbatasan yang terlalu fantasi akhirnya kalau kita masukin ke dunia realita kita. Karena kalau kita mencoba bermain dengan unsur fantasinya dalam artian ada hal-hal yang di luar kelaziman sosial budaya kita, takutnya nanti penonton tidak bisa terlalu relate. Kan beda ya kalau kita membaca novel sama menonton karya audiovisual. Kita membaca itu bisa dengan pikiran masing-masing. Kan kalau kita membaca, let's say kita semua ini baca Lord of the Rings novel misalnya, pasti pikiran Nani, pikiran saya, pikiran dia, pikiran Nani pasti punya fantasi berbeda. Tapi saja karena kan novel once itu sudah di audiovisualkan,
walaupun sebuah filmmaking itu karya kolaborasi ya, itu kan sebenarnya bukan karya sutradara gitu, karya kolaborasi ada, apalagi series itu ada kreator namanya, beda dengan film ya. Ada kreator, ada showrunner, director. Takutnya kalau kita mengabsorb semua dari novelnya sih, ada part-part yang kita penonton kita maksudnya kehilangan, dan lalu untuk menggain up itu lagi ketika mereka masih berpikir mungkin nggak sih kayak gini, mungkin nggak sih, lalu kita continuing scene itu atau sequence itu, takutnya penonton udah nggak suka yang enggak deh kayak terlalu fantasi nih. Karyanya, saya percaya banget bahwa karyanya si di Professor Rangers ini sebagai sebuah karya tulis itu pasti lebih liar dalam benak kalau kita baca, saya yakin banget. Tapi ada batasan seperti saya bilang tadi, bahwa untuk menerjemahkan menjadi medium baru dalam karya visual tentu banyak sekali limitasi-limitasi. Nah, kemudian dengan konsensi bersama antara produser dan OTT, kita harus memperkecil dunianya supaya jumlah karakter pun tidak banyak, supaya fokus semuanya, supaya orang semua gampang mengikutinya dan sah di 8 episode aja bisa. Unless nanti misalnya kita kembangin lagi menjadi season 2-nya, itu lain cerita ya. Tapi gimana caranya karya ini ringan, ada yang perlu analytical thinking mungkin karena misterinya boleh. Pokoknya ini kita journey-nya bareng-bareng, kita naik roller coaster juga bareng-bareng dengan fun tetap. Nanti aku tambahin. Ya. Oke, kalau Yang serius ya. Silakan. Satu kata atau satu kata? Oh, satu kata? Iya, satu alasan. Oh, Singkat. menurut aku ini Ya. adalah broad spectrum of genres. Ya. Di series ini dia ada crime thriller, ada romance, ada komedinya juga, ada funny stuff ya, banyak banget, dan menurut aku itu bisa mengajak banget audience yang berbeda gitu. Ya. Dan itu menurut aku adalah seperti Om Pei bilang tadi, kayak it's a roller coaster buat kita dan juga buat penonton, dan itu yang mengapa buat aku kalau Ya. kita merasa seperti itu, penonton pasti akan merasa seperti itu juga, dan I think that's a pretty good reason. Oke, tahan dulu. Actually the question ini bukan seperti itu ya. Sebenarnya satu alasan gini, misalnya dari kamu ini mendebarkan. Satu kata. Satu alasan sih sebenarnya. Sebenarnya satu kata bener bisa juga sih ya. Okay, baby, you're good at this. Yes, oke? Good. Yes. Ya kenapa kita harus nonton The Perfect Stranger ya. Jadi nanti kita akan gabungkan semuanya dari Bang Pei dulu, semuanya nanti sampai ke ujung semuanya. Ya. Oke? Siap? Nanti kita akan rangkum semuanya. Kenapa satu alasan misalnya mendebarkan ini oke. Alasan The Perfect Stranger harus kita saksikan episode pertama sampai dengan akhir. Silakan Bang Pei. Satu kata aja ya. Satu kata. Oke, kata yang teasing ya. Boleh. Pengkhianatan. Plot twist. Oke. Complicated. Complicated. Menegangkan. Man. Kalau Frank 50-50. Provocative, a bit, I guess. Oke. Drama, ya, drama. Bertubi-tubi. Mendebarkan. Agree. Gempas.